Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Setelah di video sebelumnya gua translate, rangkum dan kasih opini sedikit tentang wawancara pihak media Manchester United dengan Erik ten Hag. Kali ini gua ingin membahas artikel dari The Athletic. Ini ditulis oleh salah seorang jurnalis favorit gua juga, Laurie Whitwell. Judulnya Erik ten Hag, rencana saya untuk Manchester United, Frenkie de Jong, Ronaldo, Maguire, dan banyak hal lainnya. Langsung saja ya. Ini sebenarnya ada banyak pertanyaan di sana, tapi beberapa tidak gue bahas ya di konten kali ini. Langsung aja pertama, komentar Erik ten Hag tentang gaya permainannya. Dikatakan oleh Erik ten Hag, kita ingin untuk bermain proaktif, menyerang, sepak bola menyerang ketika itu memungkinkan. Kita ingin bermain dengan baik, tapi kita tidak ingin bermain walaupun kita tidak bermain baik, tapi walaupun kita tidak bermain baik, kita tetap harus menang. Tim kita ini tentu saja berbeda dengan Ajax karena ini memiliki pemain-pemain yang berbeda, tipe permainan sepak bola yang berbeda, dan itu sangat jelas. Finally, ini semua tentang pemain yang Anda miliki, karena saya tidak bisa mengganti karakteristik dari seorang pemain. Laurie Whitwell memberikan komentar terhadap pernyataan tadi dengan fundamental dari timnya Erik ten Hag ini adalah melakukan high pressing, running and running, artinya lari dan lari, dan menggunakan segitiga pemain tengah. Tapi tentu saja ini bermain pragmatis juga underpins dari approach-nya dia. Di Ajax dia bermain dengan false nine dengan Dusan Tadic. Selanjutnya dia mendatangkan center forward Sebastian Haller. Dan adaptasi ini di skuadnya sudah terjadi di Manchester United, di mana dia memilih 4-2-3-1 formasinya ya, daripada menggunakan formasi sebelumnya 4-3-3 di Ajax. Dan ya tentu saja ini artinya memang sudah ada adaptasi ya yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Tidak serta-merta dia meng-copy paste apa yang ada di Ajax diterapkan secara sama ya di Manchester United. Ternyata tidak, memang ada adaptasi dari gaya permainan yang ingin diterapkan Erik ten Hag di Manchester United. Lalu Erik ten Hag juga memiliki pendapat tentang bagaimana dia menyampaikan pesan-pesan atau message ke para pemain. Ini sangat banyak, tentu saja. Banyak alat yang bisa Anda lakukan atau pergunakan sebagai seorang sebagai seorang pelatih untuk menyampaikan pesan ke para pemain. Tentu saja sesi training, Anda juga memiliki meeting secara kolektif maupun juga secara individu. Dan tentu saja mereka memiliki tema sendiri dan juga topik sendiri. Artinya masing-masing pemain ini punya karakteristik, topik, tema sendiri-sendiri ya. Dan ini pelatih harus menyesuaikan terhadap hal tersebut untuk bisa menyampaikan pesan yang ingin dihantarkan. Ini merupakan sebuah proses dan akhirnya tentu saja kita harus bisa secara bersama-sama, karena ini harus terbangun dalam sebuah struktur, di dalam sebuah tim, dalam sebuah platform, dan bagaimana kita akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Para pemain merespon dengan sangat bagus tentang permintaan yang saya punya atau yang kita punya. Saya mengeset beberapa standar dan saya juga memperkenalkan atau mempertunjukkan bagaimana kita ingin bermain, dan saya sangat puas dengan hal tersebut. Inilah kenapa kita memulai tim dengan sangat awal. Kita mulai dengan fitness, tapi saya juga ingin membawa cara bermain tertentu. Dan ini tentu saja tidak akan selesai ketika kita finish pre-season. Ini penting ya, artinya gaya permainan yang ingin diterapkan oleh Erik ten Hag, prosesnya ini tidak berhenti nanti setelah pre-season selesai. Ini tidak ternyata. Tapi ketika
kita telah selesai pre-season, kita harus bisa mendapatkan hasil. Jadi menurut gue nih prosesnya nih akan berlangsung terus-menerus. Erik ten Hag tentang interviewnya dengan direktur-direktur Manchester United. Dia mengatakan, saya pikir saya bisa bekerja sama dengan sangat baik dengan John Murtough. Kita memiliki komunikasi yang sangat bagus. Ini juga sama dengan Richard Arnold. Saya pikir saya sangat nyaman dengan hal tersebut. Saya pikir saya memiliki ide yang sangat jelas tentang strategi. Bagaimana saya ingin bermain sepak bola ya, artinya menerapkan permainan sepak bola. Tapi juga bagaimana dari struktur sepak bola yang atas ini juga harus bisa bersama-sama, kurang lebih demikian. Kita berbicara banyak tentang hal-hal tersebut dan kita setuju, kita sepakat tentang struktur tersebut dan bagaimana kita akan memainkan sepak bola. Sekarang kita harus mengimplementasikannya. Jadi kerjasamanya sejauh ini cukup bagus antara Erik ten Hag dan juga board directors dari Manchester United ya. Dan sebenarnya ini juga terlihat sih, sudah terlihat bahkan dari pergerakan di bursa transfer ini. Mulai dari melepas pemain yang kontraknya tidak diperpanjang, menjual pemain, pun juga mendatangkan pemain. Menurut gue ini juga sangat terlihat sangat jelas bagaimana kolaborasi ini sejauh ini berlangsung dengan sangat baik ya, dengan amatiran ala gua. Pemain-pemain yang didatangkan ini sejauh ini pemain yang memang diinginkan oleh Erik ten Hag, walaupun mungkin prosesnya agak lama, mengingat kalau pada saat ya bursa transfer dibuka Manchester United cukup sepi-sepi saja kan, tapi sekarang sudah ada beberapa pemain yang datang dan pemain yang diinginkan oleh Erik ten Hag, dan menurut gue itu penting. Nah, ini yang menarik juga ya, pendapat Erik ten Hag tentang Frenkie de Jong. Kita mencari seorang pemain yang bisa bermain sebagai holding midfield position. Tapi ini harus yang tepat. Tidak banyak pilihan di posisi tersebut atau pemain yang berada di posisi tersebut yang berada di level yang kita inginkan. Kita tidak bisa menemukannya. Kita harus deal ya, atau kita harus menyesuaikan dengan pemain di posisi di squad kita saat ini, dan kita harus bisa membangun satu di posisi tersebut. Nah, artinya apa? Memang dia ini secara spesifik ingin holding midfield position, tapi yang tepat. Dan sejauh ini belum ada nih pemain yang datang ya. Jadi pilihannya saat ini adalah bagaimana dia bisa mengembangkan satu pemain di squadnya untuk dijadikan pemain yang dia inginkan. Saya tidak akan bereaksi tentang atau kepada seorang pemain. Kita butuh pemain yang tepat. Kita punya sebuah daftar, dan kita sudah mengkualifikasi pemain mana yang punya kompetensi untuk bermain di posisi tersebut. Kita akan bergerak di momentum ketika pemain itu tersedia. Nah, ini menarik, tidak dijawab juga secara spesifik tentang Frenkie de Jong, tapi Erik ten Hag mengatakan dia butuh pemain seperti apa, dan dia melihat tidak banyak pemain seperti itu. Sampai sejauh ini belum ada yang datang ya. Jadi pilihan selanjutnya adalah dia harus mengembangkan pemain yang ada di Manchester United. Tapi menurut gue ini cukup menarik, cukup unik bahkan ya, kalau dikaitkan dengan bagaimana pergerakan Manchester United untuk mendatangkan Frenkie de Jong. Ini kan sangat alot sekali. Kenapa alot? Ya ternyata memang sudah diidentifikasi, asumsi gua ya, oleh seorang Erik ten Hag bahwasanya mungkin ya hanya seorang Frenkie de Jong yang memenuhi kriteria tersebut dari pemain yang diinginkan oleh oleh Erik ten Hag dengan sistem yang ingin dia bangun di Manchester United. Oleh karena itulah ya, sampai sejauh ini Manchester United masih 110% bahkan usahanya untuk mendatangkan atau fokusnya untuk mendatangkan seorang Frenkie de Jong, tanpa mungkin ya belum melirik alternatif lain, atau bahkan disebutkan tadi alternatifnya mungkin ya membangun salah seorang pemain ya, atau mengembangkan salah seorang pemain yang berada di skuad Manchester United saat ini untuk ya dibikin seperti mendekati apa yang Erik ten Hag inginkan. Lalu pendapat Erik ten Hag tentang Lisandro Martinez, dia mengatakan kita punya pemain yang cukup baik ya, tapi saya pikir kita butuh sebuah skuad atau sebuah tim yang juga bagus dan dalam. Saya menganalisa
Dan Manchester United tahun lalu ini sangat kurang di sisi kiri dalam pertahanan. Dan Lisandro Martinez ini pemain kidal, dan ini tentu saja merupakan keuntungan di dalam possession tapi juga dalam bertahan. Dia juga membawa spirit Amerika Selatan, yaitu adalah agresif yang terkontrol. Dan saya pikir ini merupakan sangat cocok atau sangat bagus bagi Manchester United dan juga cara yang ingin kita mainkan. Dia bukan yang tertinggi, tapi dia sangat bagus di udara. Dan saya sangat nyaman dengan hal tersebut. Tentu saja Anda membutuhkan keseimbangan. Dia memiliki timing yang sangat bagus, dan ini merupakan salah satu dari kapasitas dia atau kemampuan dia ya. Kita membawa dia ke dalam tim bukan untuk memperkuat squad tapi memperkuat tim. Wah, kurang lebih demikian. Jadi ya sekali lagi ini pemain yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Jelas terlihat di situ di jawaban dari Erik ten Hag. Nah, ini yang menarik juga tentang Cristiano Ronaldo. Erik ten Hag menjawab, kita tahu Cristiano Ronaldo adalah pemain yang sangat profesional dan dia akan fit, dan itu merupakan hal yang sekarang saya yang saya perhatikan saat ini, yang saya concern ya. Dan dia sekarang sedang berlatih. Saya sudah mengatur keinginan saya atau demand saya. Saya ingin bermain dengan sebuah gaya tertentu. Seorang pemain top bisa memberikan kontribusi, dan Ronaldo ini tentu saja pemain top yang berada di squad saya. Cristiano ini sangat mampu untuk melakukannya. Di dalam karirnya dia sudah memperlihatkan segalanya. Para pemain mendikte permainan yang Anda ingin mainkan, khususnya pemain-pemain yang mencetak gol, karena mereka sangat penting bagi tim Anda. Anda membangun tim Anda ya di sekitar mereka. Saya pikir kita punya pemain yang bisa mencetak gol. Dan di 1 atau 2 pertandingan awal sudah menunjukkan hal tersebut. Wah, jadi kalau dari kesimpulannya sih ya Erik ten Hag memang butuh Cristiano Ronaldo. Dia membangun sistem dengan Cristiano Ronaldo berada di dalamnya. Dan tentang rumor tentang masalah Cristiano Ronaldo ingin meninggalkan tim, menurut gue sih ya Erik ten Hag mungkin butuh ketemu lagi kali ya dengan Cristiano Ronaldo mungkin. Tapi ya tentu saja kita ikuti saja perkembangannya seperti apa ya. Karena sampai sejauh ini kan ternyata tidak mudah bagi kubunya Cristiano Ronaldo untuk menemukan sebuah tim yang ingin mengambil Cristiano Ronaldo dari Manchester United. Dan kalaupun memang tidak ada, pilihannya cuma satu, apa itu stay. Dan kalau stay, gue yakin Cristiano Ronaldo sebagai top profesional, dia juga akan berlaku top profesional seperti yang dia tunjukkan musim lalu. Ini ringan amatiran ala gue ya, pendapat subjektifnya gue. Erik ten Hag memberikan pendapat tentang Harry Maguire sebagai seorang kapten ya, Harry Maguire's armband. Saya melihat permasalahan kapten ini sebuah hal atau sebuah masalah yang harus saya ambil keputusannya. Cara bangunan tim ya untuk saya ini sangat penting, merupakan poin yang sangat penting, dan saya selalu berbicara mengenai grup dari para pemimpin. Seorang kapten ini sangat penting dan saya sangat happy dengan dirinya. Tentu saja ini bisa membantu dirinya untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri. Saya akan mendukung dia di mana saja saya bisa. Ya, di mana saja yang saya bisa, ya. Dan akhirnya ini tentu saja harus dilakukan oleh dirinya sendiri. Dan dia punya kualitas untuk melakukannya. Kita punya banyak pemain back tengah yang bagus, dan Harry merupakan satu di antaranya. Dia bisa bermain dari sisi kiri dan juga sisi kanan. Dan ya artinya oke. Ya, dan saya pikir dia merupakan pilihan utama
Dan dia telah menunjukkannya di masa lalu ya, artinya di musim lalu dan musim sebelumnya. Tapi dia juga harus membuktikan saat ini dan juga di masa depan. Dia telah bermain 46 kali untuk Inggris dan Harry sangat impresif dan saya berharap banyak dari dia. Dan tentu saja ada kompetisi internal. Dan ini adalah hal yang Manchester United butuhkan. Anda tidak bisa menang dengan 11 pemain. Anda membutuhkan sebuah skuad. Khususnya di musim di mana kita memiliki banyak pertandingan. Kita memiliki Europa League, Premier League, dan juga Piala Dunia. Jadi kita membutuhkan skuad yang lengkap dengan kualitas yang cukup tinggi dari pemain-pemainnya. Artinya Erik ten Hag tidak melihat pertama masalah kapten dari Harry Maguire ya. Dia melihat Harry Maguire mampu dan memang ya dia menunjukkan Harry Maguire sebagai kapten. Kualitasnya pun juga demikian, dia masih percaya dengan kualitas seorang Harry Maguire. Gua tahu banyak fans ya yang mengatakan ya Harry Maguire begini dan begitu, tapi menurut gua tentu saja pasti ada alasan kenapa kok Manchester United mendatangkan dia dengan harga cukup mahal ya kan. Manchester United klub besar, memang di musim lalu banyak melakukan kesalahan di bursa transfer, tapi tentu saja ada alasan di sana kenapa Jose Mourinho menginginkan dia walaupun datang telat, kenapa dia masuk timnas Inggris. Dan 2 musim yang lalu gue ingat betul dia penampilannya jauh lebih bagus daripada musim lalu. Artinya dia ada potensi di sana, tinggal bagaimana dia bisa membuktikannya dengan lebih konsisten, dan ini yang tidak terlihat musim lalu kan. Tapi sikap gue jelas, kalau dia ditunjuk oleh Erik ten Hag sebagai kapten Manchester United, ya dia kapten Manchester United, dia adalah kapten dari tim yang gue dukung adalah Manchester United ya kan. Jadi ya tentu saja gue juga berada di belakang seorang Harry Maguire. Gue tahu mungkin banyak pendapat yang berbeda, tapi menurut gue nggak masalah ya, asal disampaikan dengan sopan. Tapi tentu saja ini tidak akan mutlak, artinya akan seperti ini, karena musim lalu pun juga demikian. Ketika Harry Maguire melakukan hal-hal yang menurut gue tidak pantas ya kan, atau bermain tidak cukup bagus, ya gue sampaikan kritik gue. Tapi saat ini kompetisi belum mulai ya kan, jadi gue defaultnya gue atau ya titik awalnya gue memberikan support dan gue berpikiran positif tentang Harry Maguire. Tapi selanjutnya kita lihat saja bagaimana ya, kalau seandainya dia kurang ya akan gue kritik. Lalu selanjutnya tentang Jadon Sancho. Saya melihat ke pemain dan saya memiliki permintaan. Dan tentu saja saya akan memberitahukan mereka kalau mereka memiliki kemampuan. Tapi tentu saja mereka harus menginvest ya di hal tersebut. Ini tidak hanya tentang Jadon, tapi ini juga mengenai semua pemain. Saya akan memberitahu semua pemain apa yang saya harapkan dari mereka. Saya memiliki standar yang sangat tinggi karena Anda di sini, Anda bermain untuk Manchester United, jadi Anda harus memberikan segalanya di atas lapangan setiap hari. Dan ini merupakan ekspektasi yang saya punyai. Wah, ini tidak dijawab secara khusus tentang masalah Jadon Sancho, tapi kalau menurut gue sih ini lebih mungkin menyinggung ke mungkin Jadon Sancho merupakan pemain yang bagus ya kan, tapi Erik ten Hag ini berharap ya siapapun itu pemainnya untuk selalu memberikan penampilan yang cukup bagus ya, secara konsisten setiap hari, memberikan segalanya di atas lapangan setiap hari, kurang lebih demikian. Lalu Erik ten Hag mengenai kenapa kok ya mendatangkan pemain dari Belanda ya, dikatakan saya sebenarnya ingin untuk mendatangkan pemain Inggris karena tapi karena hanya ada satu kriteria, dan ini merupakan kualitas yang berkombinasi dengan harga. Sepertinya pemain Inggris ini harganya sangat mahal, dan ini merupakan fakta yang Anda tidak bisa ragukan. Tapi akhirnya ya ini tentang kualitas ya, artinya dia tahu sebenarnya pemain Inggris itu juga berkualitas, kurang lebih demikian, cuman harganya mahal aja. Oleh karena itulah kenapa dia sampai dengan saat ini lebih banyak mendatangkan pemain dari Belanda. Kurang lebih demikian. Ini gue ambil dari The Athletic yang ditulis oleh Laurie Whitwell.
Mohon maaf kalau translate-nya agak sedikit salah-salah ya, atau ya kurang baik. Tapi ya terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.